Bab 301. Satu kehidupan untuk satu kesempatan lain. Van de Gauw merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Keringat dingin menetes di punggungnya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja melawan Raja Tianxia. Ini tidak lebih dari perkelahian. Tapi dia berani menertawakan Raja Tianxia sebagai semut. Van de Gauw benar-benar ingin merobek mulutnya. Hanya saja, kapan energi sejati di tubuhnya ini bertahan? Kepala Van de Gauw menoleh dengan cepat. Segera, dia menemukan jawabannya. Itu pasti tamparan di bahu yang ditampar Raja Tianxia di bahunya ketika dia pergi. Ketika tamparan baru saja diambil, Van de Gauw tidak merasa tidak nyaman. Dan bahkan dengan bangga meminta Liu Xilu untuk melepaskan tangannya yang kotor. Memikirkannya sekarang, ia benar-benar ketakutan. Kemampuan Raja Tianxia untuk mengendalikan energi sejati terlalu menakutkan. Dia dapat menyembunyikannya tanpa mengungkapkannya. Dan menariknya kembali dengan bebas. Tidak heran dia bisa menjadi Supreme Dragoen. Setelah Van de Gauw selesai berbicara, kulit kepala Kaisar Naga Putih langsung mati rasa. Dan ketakutan meledak di tubuhnya seperti bom. Memicu kegilaan yang mengerikan. Setiap sel gemetar. Selindali. Sialan kamu. Jalang. Jalang. Kaisar Naga Putih meraung ke arah pintu. Kekuatan internalnya meletus seperti gunung berapi. Menghancurkan pintu menjadi berkeping-keping. Dan dua sosok gemetar muncul di luar pintu. Jika pendukung Louis Lu adalah Dewi Feli, jadi Kaisar Naga Putih hanya akan memperingatkan Selindali paling banyak. Dan dia sebaiknya berhenti membunuh Louis Lu. Karena dia tidak bisa menyinggung aliansi bela diri demi keluarga Tan. Ini disebut menyendiri. Tetapi situasi saat ini adalah Louis Lu tidak membutuhkan pendukung sama sekali. Karena dia sendiri adalah pendukung terbesar. Kaisar Dewa Louis. Itu adalah keberadaan yang menakutkan di aliansi bela diri. Kaisar Naga Putih tidak bisa sendirian lagi. Dia takut. Takut pada keluarga Tan. Takut pada Selindali. Setelah memprovokasi Louis Lu, dia akan menarik kemarahan Raja Tianxia kepadanya. Oleh karena itu, suasana hati Kaisar Naga Putih saat ini lebih ketakutan daripada marah. Ingin menamparkan Selindali sampai mati dengan satu telapak tangan. Jalang. Dasar jalang sialan. Kamu ingin mati. Jangan menyeretku ke dalam air. Kaisar Naga Putih mengutuk lagi. Wajahnya mengerikan. Seperti binatang buas. Dia menatap Selindali. Mengatupkan telapak tangannya ke depan. Dan kekuatan batin yang menakutkan itu langsung berubah menjadi tangan raksasa. Mencekik rambut Selindali. Dan menyeretnya ke tanah lebih dari selusin meter jauhnya. Selindali segera buang air kecil. Tanah basah. Mario Tan juga ketakutan. Dia belum pernah melihat Kaisar Naga Putih yang sangat marah dan kehilangan ketenangannya. Setiap kali dia melihat Kaisar Naga Putih sebelumnya, yang terakhir selalu bersikap congkak. Apa yang terjadi hari ini? Mario Tan tidak berani bertanya. Dan hanya bisa melihat tanpa daya saat wanitanya diseret lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang mengerikan. Tertawa. Setelah memberi pelajaran pada Selindali, tatapan tajam Kaisar Naga Putih tiba-tiba menusuk Mario Tan. Menyebabkan kaki Mario Tan lemas ketakutan. Dan dia berlutut di tanah dengan ngeri. Tuan Kaisar Naga Putih, selamatkan aku. Mario Tan buru-buru bersujud. Untungnya, Kaisar Naga Putih tidak menyerangnya. Tetapi menahan amarahnya dan berkata, Mario Tan, keluarga Tan cepat atau lambat akan mati di tanganmu. Mulai sekarang, kerja sama kita akan dihentikan. Kerja sama dihentikan. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Mario Tan menjadi kosong. Dan semua kekuatan di tubuhnya sepertinya terkuras.
Pendukung keluarga Tan mereka adalah Kaisar Naga Putih. Sekarang Kaisar Naga Putih berkata bahwa dia ingin menghentikan kerjasama dengan keluarga Tan. Yang berarti mulai sekarang, keluarga Tan mereka tidak akan memiliki orang yang dihormati di ibu kota ini. Kegagalan tidak bisa dihindari. Kaisar Naga Putih mendengus dingin dan berkata, "Jangan bilang aku tidak bisa dipercaya. Ketika ayahmu memohon padaku untuk duduk di keluarga Tan, aku berjanji akan membantumu 3 kali. Aku pernah membantumu sekali di tahun-tahun awal. Sekarang, aku akan meninggalkanmu dan Selinda Li sendirian. Aku hanya mengimbangi 2 peluang yang tersisa. Jika ia tidak membunuh, ia akan membantu. 1 kehidupan untuk 1 kesempatan hanya mengimbanginya." Mario Tan tiba-tiba tercengang. Masih bisakah seperti ini? Secara alami tidak mau di hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak mau? Kaisar Naga Putih adalah orang yang dihormati. Tidak peduli seberapa mendominasi dia, keluarga Tan tidak akan ada hubungannya dengan dia. Wajah Mario Tan pucat, dan setelah jeda yang lama, dia tiba-tiba membuat keputusan dan memohon, "Tuan Kaisar Naga Putih, tolong beri keluarga Tan kesempatan lagi. Hidup Selinda Li diberikan kepadamu. Jika benar-benar perlu menukar 1 nyawa dengan kesempatan lain, nyawa Mario Tan sendiri harus ditukar. Adapun Selinda Li, bagaimana hidupnya bisa dibandingkan dengan perlindungan Kaisar Naga Putih? Terus terang, tanpa Selinda Li, Mario Tan masih dapat menemukan wanita lain. Tetapi jika tidak ada Kaisar Naga Putih sebagai pendukung, keluarga Tan mereka akan tamat. Mario Tan tidak ragu mengambil risiko Selinda Li. Tetapi dia juga harus mempertahankan kesempatan terakhir ini. Suami, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu bilang kamu akan memperlakukanku dengan baik selama sisa hidupmu." Selinda Li diseret lebih dari 10 meter. Lutut dan telapak tangannya tergores dan berdarah. Dia menyeringai kesakitan. Tetapi setelah mendengar kata-kata Mario Tan, dia menahan rasa sakit dan merangkak kembali ke depan Mario Tan. Bau urin langsung mengalir ke tubuh Mario Tan. Mario Tan mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu juga mengatakan bahwa begitu kamu menikah dengan keluarga Tan, kamu akan menjadi anggota keluarga Tan selama sisa hidupmu? Sekarang saatnya kamu berkorban untuk keluarga Tan." Jejak tekad melintas di matanya. Dia tiba-tiba bangkit dan menendang Selinda Li pergi. Dan melanjutkan, "Selain itu, kejadian ini disebabkan olehmu. Dan aku menyia-nyiakan kesempatan untuk melindungimu dari Kaisar Naga Putih. Seperti seekor anjing." Selinda Li ditendang oleh Mario Tan dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Mengangkat kepalanya dan menatap Mario Tan dengan kesal. Dan berkata, Kamu sangat kejam." Tapi Mario Tan mengabaikannya. Menendang Selinda Li pergi. Berlutut di depan Kaisar Naga Putih. Dan memohon, "Tuan Kaisar Naga Putih, nyawa Selinda Li diberikan kepadamu. Aku hanya memintamu untuk memberi keluarga Tan kesempatan lagi." Tanpa diduga, pada saat ini, Kaisar Naga Putih mencibir dan berkata, "Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah akan memberi kesempatan. Dan bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah aku akan mengambil nyawa Selinda Li atau tidak." Bersambung.